Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 untuk bab pertama yaitu adalah wilayah dan tata ruang. Sebelum mempelajari tentang pengertian wilayah, kita pelajari dulu pengertian lokasi, daerah, dan kawasan. Lokasi yaitu tempat terjadinya peristiwa. Sebagai contoh, telah terjadi gempa di Aceh dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Berarti gempa tersebut terjadi di Aceh. Contoh lain, terjadi banjir bandang di Jakarta. Berarti lokasi terjadinya banjir itu ada di Jakarta. Kemudian daerah adalah suatu area yang memiliki batas administratif. Maksud dari batas administratif adalah batas resmi yang diakui oleh pemerintah. Sebagai contoh, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi itu adalah daerah-daerah yang mempunyai kawasan administratif yang diakui oleh pemerintah. Kemudian kawasan yaitu area yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, kawasan hutan lindung. Berarti hutan itu dibentuk karena tujuan tertentu. Misalkan karena untuk melindungi daerah yang rawan longsor. Kemudian kita pelajari tentang pengertian wilayah. Ada wilayah kota, ada wilayah desa, ada wilayah gunung, serta wilayah pantai. Apa sih sebenarnya pengertian wilayah itu? Apakah kamar kalian juga termasuk wilayah? Nah, ini ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama, dari R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-tipe ekonomi baru. Kemudian dari Feynman, dia berpendapat bahwa wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik kenampakan permukaan yang sama, dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan lain di daerah sekitarnya. Kemudian dari Tyler, dia berujar bahwa wilayah adalah suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlibat padanya. Dari pengertian beberapa ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik kenampakan permukaan yang sama, dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan lain di daerah sekitarnya. Ya. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan ada beberapa wilayah. Oke ya. Yang saya lingkari ini merupakan wilayah hutan. Karena
di wilayah tersebut itu hanya ada satu penampakan yang sama, yaitu berupa banyak pohon, ya. Dan wilayah hutan ini berbeda dengan wilayah sekitarnya. Contoh lagi, ya. Yang saya lingkari berikutnya, ini adalah kawasan permukiman. Kawasan permukiman ini mempunyai ciri yang sama dan ciri tersebut berbeda dengan wilayah sekitarnya. Wilayah hutan dan wilayah permukiman secara fisik mempunyai ciri yang berbeda. Nah, kemudian pembagian wilayah. Wilayah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wilayah formal. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah formal bisa juga disebut sebagai uniform region. Wilayah formal yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya, berdasarkan kriteria fisik atau kriteria sosial budaya. Kemudian, wilayah fungsional atau bisa disebut sebagai nodal region. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen. Namun, secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap hari. Jadi, wilayah fungsional ini terdiri dari beberapa wilayah yang berbeda, namun saling berhubungan, saling memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, ada wilayah desa dan wilayah kota. Kota itu merupakan satu wilayah, dan desa juga merupakan satu wilayah. Secara fisik, kota itu merupakan wilayah formal, ya. Secara fisik juga desa merupakan wilayah formal. Tetapi ketika dua wilayah ini saling bekerja sama, saling memenuhi, maka disebut sebagai wilayah fungsional. Karena orang desa membutuhkan kebutuhan dari kota, sedangkan orang kota juga memerlukan bahan-bahan yang dari desa. Kemudian perwilayahan. Perwilayahan yaitu suatu penggolongan wilayah berdasarkan kriteria dengan tujuan tertentu. Bumi ini banyak sekali fenomena alam, ya. Oleh karena itu perlu pembagian-pembagian. Nah, pembagian-pembagian wilayah itu dinamakan perwilayahan. Tujuan perwilayahan. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah sesuai dengan kegunaan dan tujuannya. Yang kedua, mengelompokkan objek atau penampakan yang sama sehingga mudah diidentifikasi. Ya, sekian dulu pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.